Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Mengenal bidah dari dekat. Pada zaman Rasulullah petik terbalik Islam dikenal dengan 3 kelompok. 1. Kelompok muhajirin, orang-orang yang ikut berhijrah ke Madinah. 2. Kelompok ansar, pribumi Madinah yang membantu para muhajirin. 3. Kelompok munafik, yang berpura-pura di depan Rasulullah petik terbalik. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, 101. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Pada zaman itu boleh dikatakan tidak ada kelompok lainnya, selain dari Yahudi, Nasrani, serta kelompok jahiliyah dan kaum musyrikin. Kita tidak bahas kaum yang 4 ini, sebab tidak berkaitan dengan tema kita. Sedikit kami klarifikasikan bahwa, pada zaman Rasulullah masih hidup, mazhab sudah ada, yaitu mazhab Muaz bin Jabal, tetapi penamaan mazhab seperti sekarang tidak ada. Adapun dasarnya adalah ketika Rasulullah petik terbalik mengutus beliau untuk menjadi kadi di wilayah Yaman. Rasulullah petik terbalik mengizinkan beliau berijtihad, maka hasil ijtihad beliau inilah dinamakan mazhab, sebab orang bertaklid kepadanya. Ijtihad Muaz ini sama istilahnya dengan hasil ijtihad imam mujtahid kita, yaitu sama-sama ijtihad. Kalaulah kaum Salafi atau Wahabi mengatakan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi itu, hukumnya bidah, dan setiap yang bidah itu sesat dan masuk neraka, tentu hasil ijtihad Muaz juga adalah bidah. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Nabi mengizinkan Muaz berijtihad kalau tak boleh diikuti? Kalau Wahabi mengatakan pendapat Muaz boleh diikuti, apakah tidak bertentangan dengan definisi bidah yang mereka buat? Kalau setiap orang dilarang taklid dalam arti harus langsung kepada Quran dan Sunnah, untuk apa ulama Wahabi menulis buku dan kitab, kalau bukan bertujuan untuk mengajak orang agar sepemikiran dengannya? Kalau mereka boleh berpendapat, mengapa orang lain disalahkan? Bukankah Rasulullah petik terbalik memerintahkan kepada orang tua agar menyuruh dan mencontohkan anaknya salat sejak dini? Kalau memang benar, bukankah perbuatan ini taklid juga namanya? Ingin kami garis bawahi bahwa yang dikatakan Nabi itu adalah setiap yang mengada-ada itu bidah, bukan setiap yang tidak dicontohkan Nabi itu bidah. Bedanya, jika yang tidak dicontohkan Nabi itu bidah, maka akan menjadi bidah semua, apa-apa yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Dan jika setiap yang mengada-ada itu bidah, maka setiap omong kosong itu bidah. Dengan demikian setiap perkataan itu perlu diuji kebenarannya. Contoh, Wahabi mengatakan, kita tidak boleh taklid, sedangkan Sunni mengatakan, kita mesti bertaklid. Maka 2 perkataan ini perlu diuji. Ingat, yang perlu diuji itu adalah perkataan Sunni dan Wahabi, bukan perkataan Sunni saja. Ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar dari hati yang paling dalam khusus untuk kaum Wahabi, adakah salat kalian semua tanpa taklid, dalam arti langsung kepada Al-Quran dan Sunnah? Kalau kalian berkata dan mengatasnamakan Abdullah bin Bas, Albani, Utsaimin, Ibnu Taimiyah, mereka semua orang biasa, untuk apa disebut? Dan kalaupun boleh disebut, mengapa ketika kami menyebut nama Imam Syafi'i kalian langsung meremehkannya? Bagi yang merasa dirinya Wahabi, tolong jawab beberapa pertanyaan di atas. Perhatikan hadits riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Turmuzi di bawah ini.
Artinya, dari Muaz bin Jabal bahwasanya Rasulullah petik terbalik ketika mengutusnya ke wilayah Yaman, beliau bertanya kepadanya, bagaimanakah kamu memutuskan perkara yang diajukan kepadamu? Muaz menjawab, saya akan memutuskannya sesuai dengan yang tertera di dalam kitabullah Al-Quran. Rasul bertanya lagi, kalau kamu tidak menemukannya di dalam kitabullah? Muaz menjawab, saya akan memutuskan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, kalau kamu tidak menemukannya di dalam sunnah Rasul dan di dalam kitabullah? Muaz menjawab, ketika itu saya akan berijtihad, mencurahkan segala pikiran saya tanpa ragu sedikit pun. Mendengar jawaban itu Rasul meletakkan tangannya ke dadanya. Muaz seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sehingga menyenangkan hati Rasulullah. Hari Imam Abu Dawud dan Imam Turmizi. Perhatikan dalam hadits ini. Pertama, Nabi menyuruh Muaz ke Yaman. Kedua, tugasnya untuk berdakwah dan memutuskan perkara menurut hukum Allah. Ketiga, beliau, Muaz, berijtihad dengan mendahulukan Quran. Kemudian dengan sunnah Nabi petik terbalik. Keempat, beliau, Muaz, berijtihad bila tidak ada hukum yang ditanyakan dalam Quran dan sunnah. Kelima, Nabi petik terbalik setuju dan senang kepada ijtihad Muaz, hingga Nabi mengusap dada Muaz dan mendoakannya. Nabi tidak melarang Muaz berijtihad, berkias, dalam arti menentukan hukum dari keterangan dan kejadian yang sudah ada, dan Nabi juga tidak membitahkan ijtihadnya. Inilah makna firman Allah dalam Quran. Surat Hasyr ayat 2. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Ibnu Nasr al-Marwazi dalam kitab Qiyamul Lail halaman 137 mengatakan, Imam Ahmad ditanya tentang doa kunut dalam salat witir, apakah itu dilakukan sebelum ruku, atau sesudahnya? Dan apakah perlu mengangkat tangan atau tidak? Imam Ahmad menjawab, kunut dilakukan setelah ruku, dan mengangkat tangan, hal itu dikiaskan kepada kunutnya Nabi Muhammad dalam salat subuh. Pendapat ini dipegangi oleh Abu Ayyub, Abu Hitsamah, Ibnu Abi Syaibah. Perkataan, dikiaskan kepada perbuatan Nabi, menunjukkan dengan jelas bahwa Imam Ahmad pun berkias. Demikian pula Imam Hanafi, Maliki, dan Imam Syafi'i. Salat seperti Nabi halaman 222. Dalam suatu surat wasiat amanat yang dikirimkan Sayyidina Umar kepada walinya di Basra Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, artinya, fahamkan sekalian soal yang bergejolak dalam dadamu, yang tidak terdapat hukumnya dalam kitab dan sunnah. Perhatikanlah yang serupa dan sebanding, ketika itu kiaskanlah yang satu kepada yang lain. Kitab Syafi'i, Abu Zar, halaman 64. Ini menunjukkan bahwa Khalifah Nabi, Umar bin Khattab juga menyuruh utusannya berijtihad dan berkias dalam satu hukum yang tidak terdapat nasnya di dalam kitabullah dan sunnatullah. Dengan demikian teranglah bahwa perkataan Wahabi yang mengatakan setiap yang tidak dicontohkan Rasulullah itu adalah bid'ah sangat tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah petik terbalik. Artinya, pendefinisian itu sendiri adalah bid'ah juga, maka bagaimana mungkin perkataan bid'ah dijadikan sebagai acuan? Wallahu a'lam. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Amr bin Eshz, Rasulullah petik terbalik bersabda. Artinya, apabila seorang ahli hukum memutuskan hukum dengan hasil ijtihadnya dan ternyata tepat ijtihadnya itu, maka baginya 2 pahala. Dan apabila memutuskan hukum dengan hasil ijtihadnya ternyata keliru, maka baginya mendapat 1 pahala. Hari Imam Bukhari nomor 6805 dan Imam Turmizi. Pertama,
Perlu diketahui adalah, tidak semua ulama Wahabi itu sependapat dalam menetapkan hukum. Ada fatwa Abdullah bin Bas yang tidak diakui oleh Albani. Ada pendapat Albani yang bertentangan dengan Utsaimin. Dan begitu juga menurut ulama Wahabi lainnya. Contoh, Albani mengatakan dalam kitabnya, Sifat Salat Nabi, kalau sujud, hendaklah mendahulukan tangan baru lutut. Sedangkan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan Abdullah bin Bas dalam kitabnya Tukhfatul Ikhwan berbeda pendapat dengan Albani. Mereka mengatakan yang sunnah adalah lutut dahulu baru tangan, dan mereka tidak mengatakan kedua-duanya boleh. Ini berarti ada yang bid'ah. Kalau Albani yang sebenar-benar sunnah, berarti Ibnul Qayyim bid'ah. Dan kalau Ibnul Qayyim yang sebenar-benar sunnah, tentu Albani yang bid'ah. Albani mengatakan itu, karena menurutnya begitulah Rasulullah petik terbalik salat, yaitu ketika sujud tangan dulu baru lutut. Artinya sesama mereka pun tidak sepemikiran. Yang satu berkata inilah sunnah yang sebenarnya, yang selain itu bid'ah, dan yang satunya lagi berkata lain dari itu semua. Kalaulah perbedaan ini dikatakan bid'ah, sebagaimana konsep Wahabi biasanya, tentu seluruh ulama Wahabi dikatakan bid'ah juga, dan ahli neraka, sebab tiap-tiap mereka ada juga pendapat yang tidak disetujui oleh ulama Wahabi lainnya. Sebenarnya, Wahabi tak perlu jauh-jauh mengkritik orang lain dahulu, sebab sesama mereka pun masih saling menyalahkan. Kedua, Tarjih Muhammadiyah, biasanya dalam 5 tahun sekali ada perubahan dengan tarjih sebelumnya, yang kadang-kadang sebahagian fatwa di dalamnya mirip dengan fatwa yang pernah ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaulah yang sekarang itu benar, tentu yang 5 tahun sebelumnya adalah bid'ah dan sebaliknya. Lalu, bagaimanakah dengan orang-orang telah yang mengamalkan salah satunya? Tolong pikirkan hal itu. Jangan sedikit-sedikit bid'ah. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.